Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini mau mendekati waktu sholat zuhur. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu melalui Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu memohon kepada Allah semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan ini semuanya diberi kemudahan oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal sholih ya, sehingga nanti akan bisa menjadi bekal kita, baik bekal dalam mengarungi kehidupan dunia yang sangat singkat ini, maupun nanti kita menghadapi akhirat yang begitu kekal dengan kenikmatan yang begitu luar biasa, dan semoga kita dijauhkan dari azab yang sangat menyedihkan. Marilah kita mulai dengan bacaan Ummul Qura ala hadiniyah biridhoi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya kan. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita bisa selalu mengucapkan sholawat, selalu berusaha meniru ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya kita harus tetap semangat dalam keadaan apapun ya, karena kalian sudah memilih untuk kuliah di IAIN Kediri, terutama di jurusan sosiologi agama ya, SAA ya. Di jurusan sosiologi agama, yakinlah pilihan kalian ini itu adalah pilihan yang terbaik menurut Allah, sehingga setelah dipilihkan oleh Allah, marilah kita berusaha untuk mensyukuri pilihannya ini dengan selalu belajar yang serius ya. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah keseriusan kita, amal kita ya, bagaimana kita melaksanakan proses tersebut ya. Apabila kita benar-benar serius, maka insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah akan selalu membantu kita, Allah akan selalu memberi petunjuk kepada kita sesuatu yang terbaik, kalau kita dasari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah atas petunjuk dari Allah, atas keyakinan bahwa pilihan kita ini adalah yang terbaik. Untuk itu perlu kita mempelajari tentang teologi Islam, tentang bagaimana sejarah munculnya, kemudian ruang lingkup yang dibahas itu apa. Semata-mata ini adalah tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau ibarat pohon itu akarnya semakin kuat, kalau pohon itu akarnya kuat, diterpa oleh angin atau badai atau apapun, mereka tetap kokoh. Mereka tetap kokoh, tetap yakin, tetap mampu untuk berdiri. Ya, dalam keadaan apapun kita tetap akan
membela keimanan kita. Justru kalau ada sesuatu yang janggal pada diri kita, berarti ada yang belum betul dalam diri kita, itu perlu untuk kita perbaiki. Jadi yakinlah dengan keimanan yang mantap, maka dalam mengarungi kehidupan ini kita semakin kokoh, semakin pede. Untuk itu lebih lengkapnya marilah kita simak bersama tentang pembahasan bagaimana awal mula munculnya teologi Islam itu, kemudian ruang lingkup atau pembahasannya itu sekitar apa saja. Kami serahkan waktu dan tempat kepada pemakalah yang bertugas. Silakan. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Coba temannya satunya. Temannya satunya. Itu tinggal ini saja sudah bisa sama tadi. Tinggal ngeklik makalahnya. Temannya satunya siapa? Ya coba Mas Aminul. Coba sampean Mas Aminul. Ya, sudah kelihatan. Tinggal klik WA-nya. Klik WA. Tinggalkan ini klik WA ya. WA, kemudian PowerPoint-nya. Ya ini klik PowerPoint-nya ya. Tuh, sampean klik. Ya, sudah muncul. Dibesarkan. Ya, sudah. Baik, silakan dipresentasikan. Sudah bisa dilihat semuanya.
Ya, sudah mulai. Sampean, silakan. Mas siapa? Mas Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada ya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan didiskusikan. Di sejarah dibahas secara luas. Tadi juga perlu ada penjelasan tentang apa bedanya istilah teologi Islam, apa istilah ilmu kalam, gak ada lagi ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah, yaitu ada istilah-istilah banyak itu ya mengenai definisi, derivasi dari teologi Islam. Ya, baik, silakan didiskusikan. Ya, masih belum ada. Nah, tolong dibuka makalahnya. Dibuka makalahnya. Kita lihat makalahnya dulu. Itu sudah ada pertanyaan itu ya dari chat. Mengapa orang Islam kurang mengenal tentang istilah teologi Islam? Ya, kita lihat makalahnya dulu. Ini kata pengantar. Ini kok studi hadis ini?
Ya, coba di kata pengantar itu. Ya, itu. Yang tugas membuat makalah studi hadis ini dengan baik. Ya. Ya, diganti itu ya. Ya, studi hadis. Rumusan masalahnya mana? Rumusan masalah. Oh, di bawah ya. Pengertian teologi Islam. Ini masuk pembahasan. Latar belakang mana latar belakang? Di atas latar belakang. Ya, ini latar belakang. Ya. Latar belakang paragraf pertama menerangkan tentang Nabi Muhammad adalah teladan yang layak dijadikan teladan. Ini jangan dua kata ya. Nabi Muhammad adalah teladan yang layak dijadikan teladan oleh manusia. Coba jangan teladan duanya. Ini baterai mau habis ini ya, yang masih apa ini? Aminul. Ini langsung membahas ini ya. Nabi Muhammad membahas tentang sejarah ya. Sebaiknya yang dibahas itu adalah tentang perbedaan istilah tentang teologi Islam. Ya, tidak dibahas tapi dipakai pembuka. Dalam atau yang diterangkan tadi, teologi Islam di Indonesia masih jarang yang mengenal, disebabkan karena apa? Karena istilah tersebut dibawa oleh orang barat yang notabene-nya agamanya bukan Islam, di mana orang barat tersebut tidak setuju dengan akidah yang dibawa oleh umat Islam. Untuk itu mereka selalu menyerangnya atau berusaha mencari kesalahan dalam prinsip akidah umat Islam. Yaitu diungkapkan teksnya tentang pengertian teologi Islam, faktanya apa ya di pondok-pondok tidak pernah dibahas tentang teologi Islam. Yang dibahas ya ilmu tauhid itu, tentang wujud, qidam, baqo, tentang jauharut tauhid itu membahas tentang barzah, tentang ini ya. Itu sebenarnya yang harus dimasukkan. Untuk itu perlu adanya pengenalan tentang teologi Islam. Ini referensinya nggak ada di pembahasan, di latar belakang. Itu perlu ditulis referensi ya. Ini Anda mengatakan teologi di kalangan umat Islam ada yang bersifat liberal atau rasional, dan ada pula yang bersifat tradisional. Yang dimaksud dengan rasional adalah pikiran yang bersifat filosofis dan ilmiah.
teologi ini juga mempunyai konsep bahwa Tuhan mengatur alam ini sesuai dengan sunatullah. Itu yang rasional ya. Terus yang tradisional belum diterangkan. Apa bedanya tradisional dengan yang rasional? Rumusan masalah, bagaimana teologi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan definisi ini ya. Berarti sejarah teologi Islam pada masa Nabi Muhammad. Kemudian sejarah kedua, perkembangan teologi Islam pada masa sahabat. Kemudian apa saja ruang lingkup teologi Islam. Coba di pembahasannya bagaimana pembahasannya? Dibuka pembahasan. Ini di pembahasan Anda membahas tentang pengertian teologi Islam. Padahal rumusan masalahnya membahas tentang sejarah teologi Islam di zaman Nabi Muhammad ya. Yang pertama. Ini pengertian teologi Islam. Jadi rumusan masalahnya silakan dirubah. Disesuaikan. Tuh. Sampai halaman berapa ini tentang teologi Islam? Tentang pengertiannya. Halaman 7. Oh, masih pengertian teologi. Kemudian jadi fokusnya itu sebenarnya rumusan masalah itu dua ya. Bagaimana pengertian teologi Islam ya. Nanti yang Anda ungkapkan tadi ada ilmu kalam, ilmu tauhid ya. Ada istilah akidah, itu apa perbedaannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ruang lingkup teologi Islam. Untuk sejarah sama perkembangan teologi Islam di masa sahabat, ini sebenarnya fokus pada kelompok yang kedua. Atau sejarah secara singkat tidak apa-apa, tetapi yang lebih rinci itu adalah kelompok kedua. Ke kesimpulan. Zaman bahwa kesimpulan. Kesimpulannya kan ini. Bagus ini kesimpulannya, tapi tidak sesuai dengan rumusan masalah. Secara bahasa, kata teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu theos dan logos ya. Ya, kesimpulan yang pertama benar, membahas tentang pengertian teologi Islam. Yang kedua, di kalangan umat Islam istilah teologi tidak populer. Hal itu karena umat Islam mempunyai istilah sendiri. Ini masih ini sebenarnya masih masuk pada paragraf yang pertama. Masih berkutat pada penjelasan tentang istilah. Ruang lingkup mana? Tidak dicantumkan di sini ya. Ruang lingkup di kesimpulan maksudnya. Di pembahasan ada ya. Mulai dari halaman berapa ruang lingkup di pembahasan?
Ya, ini ada ruang lingkup ini. Ini ditegaskan di dalam kesimpulan, ya, ruang lingkup teologi Islam meliputi apa? Ini juga paragrafnya kok terlalu sedikit ini ya. Sudah, itu ya, Anda sudah tahu ya gambarannya yang perlu diperbaiki dalam makalah ini. Nah, ruang lingkup ini paragrafnya juga ini ya. Jadi ada kata pengantar, kemudian pembahasan di paragraf itu, kemudian penutup itu satu paragraf. Ini diperbarui juga, footnote-nya nggak ada ini ya. Tiap paragraf kalau memang tidak dari ide kalian, Anda mengutip dari pemahaman referensi, itu Anda tulis ya footnote-nya, catatan kecil di bawah. Dah, terakhir daftar pustaka. Ya, ini daftar pustaka. Ini sebenarnya kalau di sana itu ditulis ya dikasih footnote itu. Ini apa ini yang pertama ini? Soleh AK 2013. Ini berarti pengarangnya kan ya. Nama pengarang. Coba cara menulis itu di pedoman dibaca lagi. Pertama nama pengarang. Kemudian yang kedua itu adalah judul buku. Setelah judul buku, kemudian tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, baru halaman ya. Tahun di sana tadi di tanda kurung. Coba digali lagi tentang penulisan daftar pustaka, penulisan footnote. Baik itu. Dah, saya kira itu dari saya. Kemudian coba Mas Ainul sampai tutup ini tampilkan di grup WA sampean tentang membuat latar belakang. Ya, ini ditutup, dibuka di grup WA. Ya, di grup kalian ya. Ya, itu Anda klik itu ya. Latar belakang itu adalah harus ada suatu pengantar ya yang di atas ya, menjawab mengapa penelitian atau penulisan ini penting dilakukan ya. Penting dilakukan menurut saya tadi dari tulisan Anda itu sudah ada. Ya. Istilah teologi Islam di Indonesia ini masih asing. Sedikit orang yang mengetahui ya. Ya. Terus kemudian ini tinggal titik-titik Anda jelaskan, menunjukkan keunikan topik terbaru ya. Keunikan ini istilah teologi itu tidak berangkat dari istilah umat Islam atau tidak berangkat dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa Yunani tadi kan ya. Ya, Yunani. Ya. Kemudian buktikan dengan literatur yang relevan yang menggunakan istilah teologi ya.
Itu. Baik, ini cara membuat latar belakang. Kemudian yang terakhir rumusan masalah. Bawahnya rumusan masalah dibuka, cara membuat rumusan masalah. Ya. Cara membuat rumusan masalah adalah nih. Cara membuat rumusan masalah selisih nilai antara desolen yang seharusnya dengan normatif teori ya. Dengan desain apa yang menjadi kenyataan ya. Dan ini teori dengan fakta itu berbeda. Ya, teori dengan fakta itu berbeda. Artinya begini, dari derivatif tadi, misalkan dari pengertian teologi yang bermacam-macam, ya, terus kemudian Anda ungkapkan perbedaannya antara teori dengan kenyataannya. Apakah memang betul? Apa namanya? Di kenyataan itu tidak digunakan istilah teologi Islam tersebut. Memang betul kan kenyataannya tidak digunakan ya. Berarti yang penting di sini adalah merumuskan masalah bagaimana ya, bagaimana definisi dari itu tadi. Gitu. Ya. Kalau ini kayaknya agak susah. Kemudian yang paling penting adalah formasi masalah, pertanyaan atau pernyataan. Itu tadi sudah betul. Cuman kurang penyusunannya. Jadi saya ulang lagi, cara menyusun di latar belakang itu harus ada sesuatu yang menarik ya. Kemudian tujuannya Anda membahas ini itu apa ya. Ya, kemudian di rumusan masalah itu adalah merumuskan masalah antara teori dengan kenyataan itu berbeda. Ya, teori mengatakan apa, pernyataan apa itu baru kemudian membuat suatu rumusan masalah. Nah, itu rumusan masalah, latar belakang, rumusan masalah pembahasan tadi juga sudah betul. Cuma yang salah di rumusan masalah sama di kesimpulan ya. Hanya penyusunan paragraf tadi ada yang sedikit ya. Nah, ini perlu ada belajar lagi tentang bagaimana menyusun paragraf ya. Paragraf itu yang bagus adalah bersambung antara satu dengan yang lainnya. Tuh, saya kira itu. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan dari kita diskusi dulu. Saya serahkan kepada moderator. Ini sudah lumayan yang hadir ya, 14-19. Ya, silakan. Silakan Avandigo untuk berbicara. Mas Avandigo hadir? Enggak ada orangnya, Avandigo. Ahmad Afifuddin, ya silakan berbicara apa saja mengenai tema pada siang hari ini. Silakan Mas Avandi. Mengenai pengertian teologi Islam, ruang lingkup teologi Islam. Silakan Mas Avandi. Atau yang lain?
Mas Ahmad Afifuddin. Kalau Asep Nana ini sebagai presentasi. Bella Pramudita. Ya, menghilang lamban. Desi Rahmawati. Ya, Desi Rahmawati. Devi Purwoningrum. Ada Devi Purwoningrum? Nggak ada orangnya juga. Devi Purwoningrum itu ada. Dina Nurun Nafia. Ibrizah Zia. Putih. Muhammad Fathur Riza. Ya, nggak ada yang menjawab ini. Muhammad Rozakul Mutakin. Yuliana Ais. Ya, silakan Mas Muhammad Rozakul Mutakin. Ya, Rozakul Mutakin. Muhammad Amar Ainun Nada. Putri Agustina yang baru bergabung hilang lagi. Sayyidah Cahya. Tony Al. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin Anda tambahkan atau yang ingin Anda tanyakan kepada pemakalah. Tidak populer di Indonesia. Ya, bagus. Hanya baru Mas Tony L yang bertanya. Ya, mengapa? Ya. Bisa difahami ya pertanyaan dari Mas Tony L ya, pemakalah Mas Asep Nana sama Mas Aminul Mukhlis. Ya. Kemudian yang lain, Vira Zabrina. Ada Vira Zabrina. Kemudian Yati Matus. Ya, Yati Matus. Kemudian Yulia Eriska. Ya, nggak ada yang merespon ya. Dari kesekian yang merespon hanya satu. Ya, minimal jawab hadir. Maaf, masih belum ada pertanyaan ya. Ya, mungkin nanti kita perbaiki. Ya. Jadi di e-learning nanti akan saya buat folder general review. Tema yang Rabu depan itu adalah tentang apa? Tentang sejarah ya, sejarah teologi Islam. Itu nanti tiap orang itu mengungkapkan pendapatnya, apa yang Anda ketahui tentang sejarah teologi Islam, mungkin cikal bakalnya atau faktor perpecahannya yang sudah tadi diungkapkan banyak ya di makalah. Itu Anda tulis langsung di e-learning. Nah, tujuannya adalah agar Anda ketika berdiskusi tentang mata kuliah ini Anda tidak kosong ya. Anda tidak ngeblank tapi membawa sesuatu ya
yang diberikan kepada kelas ini, atau minimal membaca makalah kemudian apa yang tidak paham itu didiskusikan di sini. Ya silakan dijawab ke pemakalah Mas Asep Nana sama Mas Aminul Mukhlisin ya. Silakan Mas Tony. Diulang Mas Tony. Ya, saya mengulang pertanyaannya.